NATO sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1949, sebagai aliansi militer untuk pertahanan kolektif terhadap potensi ancaman Uni Soviet telah menjadi pilar stabilitas, dan keamanan Eropa dan Amerika Utara selama lebih dari 7 dekade. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir muncul sebuah prediksi yang cukup mengerikan, mengenai kemungkinan kehancuran dari organisasi besar ini. Salah satu prediksi yang mencuri perhatian dunia adalah ramalan dari Philip Payson O'Brien, seorang profesor di Universitas Sains Skotlandia. Pada September tahun 2023, O'Brien menyatakan bahwa NATO mungkin akan bubar pada tahun 2025. Dia mengaitkan prediksinya dengan perpecahan yang semakin dalam antara Amerika Serikat dan Eropa, terutama karena dipicu oleh dinamika politik internal di Amerika Serikat, serta dampak dari Perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada tahun 2022, telah menjadi ujian berat bagi keutuhan NATO, meskipun aliansi ini menunjukkan solidaritas dalam menghadapi serangan dari Rusia. Namun ketegangan internal tetap muncul, terkait respon yang tepat dan tingkat dukungan yang harus diberikan kepada Ukraina. Beberapa anggota NATO seperti Turki, menunjukkan sikap yang berbeda dalam kebijakan luar negerinya, yang hal ini menambah kompleksitas dinamika internal aliansi. Selain itu, ancaman dari Rusia jelas menjadi faktor yang memicu diskusi tentang masa depan dari NATO. Pada Mei tahun 2022, Dmitry Rogozin, Kepala Badan Antariksa Rusia menyatakan bahwa Rusia dapat menghancurkan negara-negara anggota NATO, hanya dalam waktu 30 menit jika terjadi perang nuklir. Pernyataan ini menambah ketegangan, dan tantangan yang dihadapi oleh NATO dalam mempertahankan persatuan serta efektivitasnya. Kehancuran NATO kini semakin tampak nyata di depan mata. Kehancuran ini tentu saja tidak bermakna bubarnya NATO secara resmi, di mana negara-negara yang tergabung di dalamnya sepakat untuk bubar, dan membentuk aliansi baru atau kembali fokus pada pertahanan masing-masing. Kehancuran ini lebih mengarah kepada arti bahwa, NATO telah kehilangan pengaruh dan relevansinya di dunia internasional, di mana negara-negara anggota tidak lagi melihat NATO sebagai organisasi yang efektif dalam menghadapi ancaman global, disebabkan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang menggeser dominasi NATO. Kehancuran ini juga bermakna sebagai kondisi di mana NATO telah rapuh, dan kehilangan sebagian fungsinya, yang disebabkan oleh perselisihan antar anggota yang tidak terselesaikan, atau perbedaan pandangan yang cukup tajam tentang strategi dan tujuan NATO. Secara garis besar kehancuran yang kini tengah dihadapi oleh NATO, terbagi dalam dua faktor, yaitu, faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah munculnya kekuatan baru, termasuk kekuatan ekonomi dan militer dari negara-negara seperti Cina dan Rusia, yang dengan terang dapat menantang dominasi Barat, serta mengurangi pengaruh NATO. Sebagai gambaran, NATO yang didominasi oleh Amerika Serikat, memang masih menjadi kekuatan militer terkuat di dunia saat ini. Kendati demikian, Cina dan Rusia terus meningkatkan anggaran militernya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, total anggaran militer negara-negara NATO mencapai lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat, dengan Amerika Serikat sendiri menyumbang sekitar 70% dari total anggaran tersebut. Sementara itu, Cina mengalokasikan sekitar 293 miliar dolar Amerika Serikat untuk anggaran militernya. Di tahun yang sama, Cina terus meningkatkan angka ini setiap tahun, yang hal tersebut menggambarkan ambisi Cina untuk memperkuat militernya, dan memperluas pengaruhnya di dunia. Adapun Rusia, meskipun hanya lebih kecil dibandingkan Cina dan Amerika, Rusia juga terus meningkatkan anggaran militernya, di mana pada tahun 2023 saja, Rusia menghabiskan sekitar 82,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk militernya. Ini artinya, meskipun anggaran militer NATO masih jauh lebih besar, akan tetapi pertumbuhan anggaran militer Cina dan Rusia yang begitu pesat, sangat patut diwaspadai.
Kesenjangan anggaran militer yang bisa mengindikasikan pergeseran kekuatan militer dunia dalam jangka panjang, di mana Cina dengan ekonomi yang terus berkembang memiliki potensi besar untuk menyaingi atau bahkan melampaui anggaran militer Amerika Serikat di masa depan. Cina dengan anggaran militernya yang terus meningkat, mengejar ketertinggalan dengan mengembangkan beberapa teknologi kunci. China telah menguji coba rudal hipersonik yang mampu menembus sistem pertahanan rudal yang ada, dan menimbulkan kekhawatiran bagi NATO. Selain itu, Cina juga berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan AI untuk aplikasi militer, seperti drone tempur otonom, serta sistem pengambilan keputusan berbasis AI. Adapun Rusia, meskipun terkena sanksi, masih mempertahankan keunggulan di beberapa bidang. Rusia memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia, yang menjadi faktor pencegah yang signifikan. Mereka juga memiliki sistem pertahanan udara S-400 yang canggih, yang mampu menembak jatuh pesawat tempur serta rudal musuh. Peningkatan kekuatan militer Cina dan Rusia, tentu saja memiliki potensi besar untuk menantang dominasi NATO, dan mengikis pengaruhnya di dunia. Negara-negara di berbagai belahan bumi boleh jadi akan merasa lebih perlu untuk menjalin hubungan baik dengan Cina dan Rusia, yang pada akhirnya dapat melemahkan aliansi NATO. Peningkatan anggaran militer juga dapat memicu perlombaan senjata baru, yang pada akhirnya meningkatkan ketidakstabilan global, dan mengancam perdamaian dunia. Selain karena munculnya kekuatan baru, baik dalam sektor militer dan ekonomi, kehancuran NATO dapat pula dipicu oleh perubahan landscape ancaman global, misal ancaman terorisme, perubahan iklim, serta perang cyber, yang membuat NATO kurang relevan, karena fokus awal mereka adalah pertahanan konvensional. Hal ini diperparah dengan pergeseran aliansi global, di mana negara-negara yang selama ini mungkin bergantung kepada NATO, mulai membentuk aliansi baru berdasarkan kepentingan ekonomi atau regional, yang hal ini jelas mengurangi ketergantungan mereka kepada NATO. Salah satu contoh paling nyata adalah BRICS, yang saat ini telah memiliki 23 negara anggota penuh, dan negara mitra, yang kemudian ditambah dengan sekitar 31 negara, yang menyatakan minat untuk bergabung. Adapun penyebab kehancuran NATO secara internal, salah satunya adalah karena ketidaksetaraan kontribusi. Sebagaimana umum diketahui, bahwa salah satu prinsip NATO Bursaring, yaitu pembagian beban yang adil antar anggota dalam mendukung aliansi. Kendati demikian, dalam praktiknya terjadi ketidaksetaraan kontribusi yang signifikan antar anggotanya, baik secara finansial, maupun secara militer. Sebagai gambaran, NATO menetapkan target bagi setiap anggotanya, untuk menghabiskan setidaknya 2% dari PDB mereka untuk pertahanan, namun dalam praktiknya hanya sedikit negara yang memenuhi target ini. Pada tahun 2022 misalnya, hanya 7 dari 30 negara anggota NATO yang mencapai target 2% PDB. Dalam hal ini Amerika Serikat menjadi penyumbang sebagian besar anggaran NATO, dan menanggung beban terbesar dalam operasi militer NATO. Pada tahun 2022 saja, Amerika Serikat menyumbang sekitar 70% dari total pengeluaran pertahanan dari negara anggota NATO, sehingga dengan demikian terdapat kesenjangan yang signifikan dalam kemampuan militer antar anggota NATO. Artinya, beberapa negara memiliki militer yang modern serta canggih, sementara yang lain masih menggunakan peralatan yang sudah tua serta kurang memadai. Negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan negara-negara Baltik, telah meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sebagai respon terhadap ancaman dari Rusia. Namun demikian, kemampuan militer mereka masih terbatas dibandingkan dengan negara-negara NATO lainnya. Dalam hal ini Donald Trump telah berulang kali mengkritik negara-negara NATO, yang tidak memenuhi target pengeluaran pertahanan 2% PDB. Donald Trump bahkan sempat mengancam akan mengurangi komitmen Amerika Serikat terhadap NATO, jika negara-negara lain tidak meningkatkan kontribusi mereka. Dalam hal ini Jerman, sebagai ekonomi terbesar di Eropa, sering menjadi sasaran kritis.
karena tidak menghabiskan cukup banyak untuk pertahanan, apalagi di tengah kondisi Jerman yang tengah terpuruk oleh krisis. Meskipun Jerman telah meningkatkan anggaran militernya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi angka yang mereka keluarkan masih jauh di bawah target 2%. Ketidaksetaraan kontribusi pada akhirnya memunculkan keresahan serta melemahkan solidaritas antar anggota NATO. Beberapa negara yang merasa dirugikan akan mempertanyakan manfaat keanggotaan mereka dalam aliansi ini. Ketidakseimbangan kemampuan militer antar anggota juga dapat menghambat kemampuan NATO untuk menanggapi ancaman secara efektif, dan pada akhirnya, ketidakmampuan negara Eropa untuk menanggung beban pertahanan mereka sendiri, meningkatkan ketergantungan pada Amerika Serikat, yang dapat membuat NATO rentan terhadap perubahan politik di Amerika Serikat. Selain ketidaksetaraan kontribusi, ancaman dari dalam terhadap NATO juga muncul dari sikap nasionalisme dan populisme yang meningkat di beberapa negara anggota NATO, yang hal ini dapat melemahkan komitmen mereka terhadap kerjasama internasional dan aliansi. Pemerintahan yang nasionalis cenderung mengutamakan kepentingan nasional di atas kerjasama internasional. Mereka tampak enggan untuk berkompromi atau mematuhi keputusan kolektif NATO. Contohnya Hungaria, di bawah Viktor Orban, sering menentang keputusan Uni Eropa dan mengkritik sanksi terhadap Rusia. Retorika nasionalis dan populis, yang memecah belah dapat mengikis solidaritas kepercayaan anggota NATO. Misalnya beberapa politisi telah mempertanyakan manfaat keanggotaan NATO, dan menyerukan pendekatan yang lebih unilateral terhadap keamanan nasional. Survei menunjukkan bahwa sentimen anti-NATO meningkat di beberapa negara anggota. Misalnya sebuah survei di Prancis pada tahun 2022, menemukan bahwa 43% responden berpendapat bahwa NATO sudah usang. Sementara itu Hungaria di bawah pemerintahan Viktor Orban, telah mengambil kebijakan-kebijakan populis dan nasionalis, yang bertentangan dengan nilai-nilai NATO, seperti membatasi kebebasan pers dan menghambat migrasi. Adapun Partai Hukum dan Keadilan atau PiS yang berkuasa di Polandia, juga dikenal dengan kebijakan populis dan nasionalisnya. PiS setelah mengkritik Uni Eropa dan NATO, dan mengutamakan kepentingan nasional Polandia di atas kerjasama internasional. Adapun partai-partai politik di Italia, seperti Liga Utara dan Gerakan Bintang 5, juga telah menyuarakan sentimen anti-NATO. Ini artinya nasionalisme dan populisme dapat mengurangi komitmen politik dan publik terhadap NATO. Pemerintah yang nasionalis secara terang-terangan lebih mengutamakan kepentingan nasional mereka sendiri, dibandingkan kewajiban mereka terhadap aliansi. Ditambah lagi meningkatnya sentimen anti-NATO, dapat mempersulit proses pengambilan keputusan di dalam NATO, karena negara-negara anggota lebih enggan untuk menyetujui tindakan kolektif, dan pada akhirnya, jika negara-negara anggota NATO dianggap tidak lagi berkomitmen pada nilai-nilai dan prinsip aliansi, hal ini dapat merusak kredibilitas NATO di mata dunia.